Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Haji Nugroho. Di video kali ini saya ingin menjelaskan dan mempresentasikan peluang digital ekonomi di Indonesia di sektor pertanian digital. Latar belakang. Pertanian adalah salah satu aspek yang paling penting dalam kehidupan di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Adanya pertanian dapat menunjang seluruh kebutuhan bahan pangan manusia. Memasuki era revolusi industri 4.0, perkembangan teknologi modern membawa dampak yang signifikan pada berbagai sektor kehidupan termasuk sistem pertanian di Indonesia. Beberapa aspek yang menjadi acuan keberhasilan perkembangan pertanian antara lain penerapan teknologi pertanian yang mutakhir, adanya berbagai aplikasi pertanian hingga pengelolaan sistem data distribusi pertanian di sebuah wilayah. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dalam pertanian telah membawa perubahan yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Pendahuluan. Tema rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang ada. Yang pertama, apa itu pertanian digital? Yang kedua, apa saja penerapan teknologi digital dalam pertanian? Yang ketiga, apa saja manfaat dari pemanfaatan teknologi di sektor pertanian? Yang keempat, apa saja potensi keuntungan dari bonus demografi di sektor pertanian? Dan yang kelima, apa saja tantangan dan solusi di sektor pertanian digital? Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan, adapun tujuan dari presentasi yang dilakukan ini yaitu untuk yang pertama, untuk mengetahui apa itu pertanian digital, yang kedua, untuk mengetahui penerapan teknologi apa yang saja yang dapat membantu sektor pertanian, yang ketiga, untuk mengetahui manfaat dari pemanfaatan teknologi di sektor pertanian. Yang keempat, untuk mengetahui potensi keuntungan dari bonus demografi di sektor pertanian. Dan yang kelima, untuk mengetahui tantangan dan solusi di sektor pertanian digital. Next. Lalu, apa itu pertanian digital? Istilah pertanian digital mengacu pada penggunaan komputer dan perangkat elektronik lainnya dalam pertanian dan usaha pertanian lainnya. Pertanian digital memungkinkan petani dan pemangku kepentingan lainnya dalam rantai nilai pertanian untuk meningkatkan produksi pangan menggunakan teknologi canggih yang digabungkan ke dalam satu sistem. Pertanian digital adalah database yang berisi berbagai informasi tentang budidaya, mulai dari kondisi tanah hingga penilaian pasar, serta pengambilan keputusan optimal yang membantu dalam membuat pilihan terbaik di beberapa proses produksi dan distribusi pertanian. Sistem pertanian digital adalah alat penting untuk mengelola risiko pertanian. Hal ini dapat menilai risiko perubahan iklim, membuat kebijakan perlindungan pendapatan, dan menghasilkan program pengelolaan kualitas tanah. Next. Penerapan teknologi digital dalam pertanian. Salah satu cara penting di mana teknologi digital digunakan dalam pertanian adalah melalui penggunaan sensor dan pemantauan otomatis. Sensor tanah dan cuaca yang terhubung ke sistem komputer dapat memberikan informasi penting tentang kelembaban tanah, suhu, kelembapan udara, dan kondisi cuaca. Data ini memungkinkan petani untuk mengoptimalkan penggunaan air, pupuk, dan pestisida, sehingga mengurangi biaya dan dampak negatif pada lingkungan. Selain itu, teknologi digital juga dalam manajemen inventaris dan pemantauan tanaman dengan bantuan aplikasi mobile dan sistem manajemen inventaris berbasis cloud, petani dapat melacak persediaan benih, pupuk, dan pestisida mereka dengan lebih efisien. Pemantauan tanaman secara real-time melalui teknologi drone atau satelit juga memberikan informasi tentang kesehatan tanaman, memungkinkan deteksi dini hama dan penyakit serta pengambilan keputusan yang lebih cepat. Penerapan teknologi digital dalam pertanian juga termasuk penggunaan kecerdasan buatan atau nama lainnya Artificial Intelligence atau AI dan analitik data. Melalui analisis data yang canggih, AI dapat memberikan wawasan tentang pola pertumbuhan tanaman, prediksi cuaca, atau bahkan memberikan rekomendasi tentang waktu yang tepat untuk melakukan penanaman atau panen. Hal ini membantu petani merencanakan kegiatan pertanian dengan lebih efisien dan meningkatkan hasil panen. Pemanfaatan teknologi digital dalam pertanian memberikan sejumlah manfaat signifikan. Pertama, teknologi digital memungkinkan pengumpulan data yang akurat dan real-time tentang kondisi pertanian.
Hal ini membantu petani dalam pengambilan keputusan yang tepat, termasuk pengelolaan sumber daya seperti air, pupuk, dan pestisida. Efisiensi penggunaan sumber daya ini tidak hanya mengurangi biaya produksi, tetapi juga membantu dalam pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Kedua, teknologi digital memungkinkan pemantauan yang lebih baik terhadap tanaman, termasuk identifikasi dini hama, penyakit, atau kekurangan nutrisi. Dengan deteksi dini ini, petani dapat mengambil tindakan preventif yang tepat, mengurangi kerugian hasil panen, dan mengoptimalkan kualitas produk. Yang ketiga, teknologi digital juga memfasilitasi koneksi dan pertukaran informasi antara petani. Melalui platform digital, petani dapat berbagi pengalaman, mempelajari praktik terbaik, dan mendapatkan akses ke pasar yang lebih luas. Hal ini membantu meningkatkan kolaborasi dan inovasi di dalam industri pertanian. Keuntungan bonus demografi di sektor pertanian. Bonus demografi dalam sektor pertanian dapat memberikan potensi keuntungan ekonomi yang signifikan. Bonus demografi terjadi ketika proporsi pendudukan usia kerja 15-60 tahun meningkat secara signifikan, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jika sumber daya manusia ini dimanfaatkan dengan baik. Berikut beberapa potensi keuntungan dari bonus demografi di sektor pertanian. Yang pertama, peningkatan produktivitas. Dengan adanya bonus demografi, jumlah pekerja usia produktif meningkat. Jika mereka dapat terlibat dalam sektor pertanian dengan efektif, hal ini dapat mengarah pada peningkatan produktivitas karena adanya tenaga kerja yang lebih besar untuk melakukan kegiatan pertanian. Yang kedua, inovasi teknologi pertanian. Generasi muda yang termasuk dalam bonus demografi cenderung lebih terbuka terhadap teknologi. Keterampilan digital dan minat pada inovasi dapat memicu pengembangan dan adopsi teknologi pertanian yang lebih canggih. Peningkatan efisiensi dan hasil pertanian. Yang ketiga, peningkatan kualitas produk. Keterlibatan generasi muda dalam pertanian dapat membawa perubahan positif terhadap kualitas produk pertanian. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang selera konsumen dan permintaan pasar, generasi muda dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan sesuai dengan tren pasar. Yang keempat, meningkatkan nilai tambah. Melalui inovasi dan keberlanjutan dalam pertanian, generasi muda dapat menciptakan nilai tambah pada produk pertanian, misalnya pengelolaan hasil pertanian menjadi produk olahan yang lebih bernilai ekonomi dapat meningkatkan pendapatan petani. Yang kelima, penciptaan lapangan kerja. Bonus demografi memberikan peluang untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja di sektor pertanian. Dengan melibatkan generasi muda, pertanian dapat menjadi sumber pekerjaan yang menarik dan berkelanjutan, membantu mengurangi tingkat pengangguran. Yang keenam, pengembangan ekonomi lokal. Keterlibatan lebih banyak generasi muda dalam pertanian dapat memberikan dampak positif dalam ekonomi lokal. Peningkatan produksi dan penjualan produk pertanian lokal dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Yang ketujuh, peningkatan ketahanan pangan. Dengan bonus demografi yang memungkinkan lebih banyak sumber daya manusia terlibat dalam pertanian, potensial untuk meningkatkan produksi pangan domestik menjadi lebih tinggi. Hal ini dapat mendukung ketahanan pangan nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor. Yang ke-8, pengembangan agribisnis. Bonus demografi dapat memicu pengembangan agribisnis yang lebih kompleks. Generasi muda dapat terlibat dalam rantai pasokan pertanian secara lebih luas, termasuk pemrosesan, distribusi, dan pemasaran produk pertanian. Melibatkan generasi muda dalam sektor pertanian merupakan kunci untuk mengoptimalkan potensi bonus demografi ini. Dengan pendekatan yang tepat, bonus demografi dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan petani serta masyarakat yang terlibat dalam pertanian. Tantangan dan solusi. Tantangan mendasar pertama adalah belum diprioritaskannya adopsi teknologi digital di sektor pertanian oleh pemerintah. Hal ini terlihat dari rencana strategis Kementerian Pertanian Kemtan 2020-2024 yang belum secara spesifik menjabarkan strategi untuk adaptasi teknologi digital. Mercy Crop dan Rabobank
2020. Akibatnya, dukungan pemerintah untuk program-program tersebut masih terbatas dan tidak merata. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Pertanian dan kementerian lain yang relevan perlu segera menyusun proyek nasional mengenai pengenalan teknologi digital pertanian. Saat ini, Kemtan telah bekerja sama dengan HARA dan Bank BTPN dalam program pinjaman petani dan UMKM. Kemtan dapat meluaskan cakupan kerjasama dengan pihak swasta untuk penetrasi di area lain. Kedua, rendahnya literasi digital petani. Mayoritas petani Indonesia merupakan lulusan sekolah dasar yang rata-rata berumur lebih dari 45 tahun. Keadaan ini menyebabkan sulitnya petani untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Namun demikian, naiknya jumlah pemuda di sektor pertanian menjadi harapan untuk meningkatkan literasi digital di kalangan petani. Hal ini dapat diintegrasikan dalam program penyuluhan petani. Peran penyuluhan petani oleh pihak swasta juga perlu ditingkatkan mengingat penyuluh pertanian dari pemerintah seringkali kurang dapat menjangkau petani. Bank Dunia 2020. Adopsi teknologi digital di pertanian juga dapat dilakukan dengan meningkatkan investasi di sektor pertanian. Investasi dalam negeri maupun asing dapat memungkinkan adanya transfer teknologi serta pelatihan sumber daya manusia. Namun, infrastruktur digital di Indonesia masih lemah dan tidak merata. Laporan dari Speed Test menyebutkan bahwa kecepatan internet di Indonesia berada di urutan 121 dari 139 negara. Hal ini tentunya akan menjadi penghalang bagi petani terutama yang menetap di daerah terpencil untuk memanfaatkan teknologi digital pertanian. Peningkatan infrastruktur digital dapat dilakukan dengan menjamin bahwa regulasi mengenai telekomunikasi stabil dan dapat diprediksi. Pemerintah juga perlu memberikan insentif kepada pihak swasta agar mereka mau membangun infrastruktur digital di daerah terpencil. Pemerintah dapat memberikan subsidi maupun keringanan pajak bagi pihak swasta yang bersedia. Pemerintah bersama swasta perlu terus mendorong pemanfaatan teknologi digital pertanian. Lantaran sektor pertanian terbukti menjadi tumpuan selama pandemi corona berlangsung, termasuk bagi anak muda. Oleh karena itu, inovasi teknologi digital di sektor pertanian patut didukung untuk meningkatkan kualitas sektor pertanian Indonesia. Kesimpulan, memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi pertanian. Pemanfaatan teknologi digital dalam pertanian telah membawa perubahan positif dalam meningkatkan dengan bantuan sensor pemantauan otomatis petani dapat Dengan bantuan sensor, pemantauan otomatis, kecerdasan buatan, dan analitik data, petani dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya, memantau tanaman dengan lebih baik, dan mengambil keputusan yang lebih cerdas. Manfaat ini tidak hanya berdampak pada keberhasilan pertanian secara ekonomi, tapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan keamanan pangan global. Oleh karena itu, teruslah mengembangkan dan mengadopsi teknologi digital dalam pertanian untuk masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan.